Ya, aku rekaman mas, rekaman aku mas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Podsat, Podcast Latsar Kelompok Satu. Nah, saat ini saya bersama dengan teman-teman dari kelompok satu, ada Yana, ada Arda, ada Farik, dan ada Mila. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat semua? Luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar Oke. biasa. Saat ini kita akan membahas nih masalah mengenai kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan teman-teman seperti kita ketahui bahwa tanggal 2 Oktober yang lalu kita bersama-sama merayakan Hari Batik Nasional. Nah, ini batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, saat ini eh, kita rindu bahas nih atau sharing mengenai batik. Tentunya kalau berbicara mengenai batik, kita perlu tahu dulu sejarahnya seperti apa, jenis-jenis batik seperti apa, bahkan batik itu berkembangnya seperti apa sampai saat ini. Nah, untuk itu saya maunya teman-teman sama-sama sharing nih mengenai pengetahuan teman-teman mengenai batik. Untuk itu mungkin kita mulai dari sejarahnya dulu ya, karena eh, perlu mengetahui mengenai sejarah batik itu seperti apa. Kita mulai dari Arda. Menurut Arda atau yang Arda ketahui sejarah batik seperti apa sih? Mungkin bisa sharing ke teman-teman semua. Oke, Denny, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman, hari ini aku mau sharing terkait sejarah batik. Jadi sebenarnya batik itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ketika kerajaan Hindu-Buddha masih eksis di Indonesia. Nah, saat itu batik memiliki corak yang terbatas pada hewan, tumbuhan, dan juga awan. Batik kemudian berkembang secara pesat pada masa kerajaan Majapahit dan Demak. Namun saat itu perkembangannya hanya ada di lingkup keraton, karena memang batik diproduksi untuk digunakan para raja dan juga keluarga kerajaan. Seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit dan Hindu-Buddha, batik kemudian berkembang pada masa kerajaan Mataram Islam, kemudian hingga ke Yogyakarta dan Surakarta. Sampai kemudian pada awal abad ke-19, batik yang awalnya hanya digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan, kini sudah boleh digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan pada masa penjajahan, batik diproduksi secara masif karena kemudian batik yang diproduksi itu akan dijual ke Eropa. Nah, dengan adanya produksi secara masif itu, batik kemudian mengalami banyak perkembangan dari yang awalnya hanya dibuat menggunakan canting dan juga lilin atau dikenal sebagai batik tulis, kini mulai dibuat dengan batik dengan cara batik cap, kemudian dengan cara sablon dan juga dengan teknik printing. Bahkan fun fact-nya, batik cap atau teknik cap itu sendiri baru muncul tahun 1920-an diperkenalkan oleh seorang pengrajin batik keturunan Tionghoa bernama Kuiseng. Lalu dari segi pewarnaannya, batik juga mengalami banyak perubahan dari yang awalnya hanya diwarnai dengan pewarna-pewarna alami seperti dari tumbuh-tumbuhan, misalnya daun jati, kemudian dari tanah lumpur, kini sudah menggunakan pewarna sintetis. Nah, hal ini didasari untuk efisiensi waktu agar kemudian para pengrajin dapat menghasilkan batik dalam jumlah besar namun dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selain itu, dari segi corak, batik juga mengalami banyak perubahan, baik warna maupun motifnya karena dipengaruhi oleh berbagai percampuran budaya yang ada. Nah, seperti itulah teman-teman gambaran singkat terkait sejarah batik yang awalnya hanya berkembang di kerajaan, kini sudah dapat kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari sebagai warisan budaya di Indonesia. Sekian penjabaran singkat dari aku. Oke, terima kasih Arda untuk penjabarannya mengenai sejarah batik. Wawasan kita pasti bertambah gitu. Jadi batik ternyata sudah ada sejak zaman dulu kala di Indonesia, bukan baru saat ini. Betul. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia punya batik. Nah, tadi seperti yang saya bahas di awal, yang mana batik itu saat ini menjadi diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Terus batik itu juga dikenal di mancanegara dan sebagainya. Mungkin
Mila bisa sharing mengenai pengetahuan Mila, kenapa sih batik sampai diperingati tanggal 2 Oktober? Oke, daya kan batik ini udah dijelasin kan, udah dikasih singkat daya tarik dari batik itu sendiri tadi sama Kak Ada. Nah, daya tarik dari batik itu yang merupakan salah satu kain khas kebanggaan Indonesia, tidak hanya mengenai kainnya, namun secara keseluruhannya, yaitu tentang tekniknya, teknologinya, hingga perkembangan motif seperti yang tadi dijelaskan singkat oleh Kak Arda. Dan hal itu tidak hanya diakui oleh kita sebagai warga Indonesia yang bangga selaku pemilik dari budaya tersebut. Namun, batik juga telah diakui oleh dunia lewat penghargaan dari UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Dan hal tersebut ditetapkan UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu juga lah, Kak, kalau 2 Oktober itu kita peringatkan sebagai Hari Batik Nasional. Nah, batik tidak hanya mencuri perhatian warga Indonesia yang bangga terhadapnya, tapi juga menarik perhatian internasional dan dunia. Kalau sebelumnya itu kan dari UNESCO tuh organisasi internasionalnya. Nah, kali ini dari individunya yang tertarik dengan batik. Contohnya saja, kemarin sempat ramai salah satu YouTuber terkenal asal Amerika Serikat dengan kanal YouTube ISOSpeed atau akrab disapa dengan Speed. Dia berkunjung ke Indonesia. Tepatnya ia mengunjungi Jakarta, Bali, dan juga Yogyakarta. Dalam kunjungannya ke Jogja, Speed sempat mampir ke toko batik dan bahkan memboyong beberapa batik khas Jogja. Namun selain memakai batik, Speed juga belajar untuk membuat batik. Selama proses tersebut, Speed juga dijelaskan oleh warga mengenai batik dan kebudayaan Jawa. Dan menurut saya hal ini menunjukkan sesuatu, nilai sesuatu gitu. Karena hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki wawasan kebangsaan yang ditunjukkan dengan pengetahuan mereka tentang batik itu sendiri sih, Kak. Oke, luar biasa ya ternyata warga negara luar negeri aja mau untuk datang meliput mengenai batik, cari tahu bagaimana sih batik itu sendiri. Bahkan tadi dijelaskan bahwa UNESCO sampai mengakui batik sebagai warisan luhur Iya. budaya Indonesia. Jadi kita memang perlu berbangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, saat ini kan batik tuh sering dipakai di seluruh Indonesia. Eh, jadi batik itu mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Kira-kira nih menurut Yana, bagaimana sih batik itu dihubungkan dengan sebagai karakteristik bangsa Indonesia? Oke, terima kasih Denny. Ya, saat ini saya akan menjelaskan gimana sih batik itu dikatakan sebagai suatu karakter bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya batik ini statusnya tuh menegaskan bahwa batik itu bukan cuma sekedar sehelai kain dengan berbagai macam motif, tetapi di belakang itu tuh seperti yang dijelaskan oleh Arda sebelumnya, sejarah dan budaya Indonesia itu sendiri mencerminkan apa yang menjadi tradisi, nilai-nilai, dan kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia. Batik sendiri itu bisa dibilang sebagai simbol dan identitas dari bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia Nusantara terdiri dari berbagai macam pulau, tradisi, suku, dan budaya. Dan masing-masing kita, tiap provinsi mempunyai ciri khas sendiri. Itu adalah bagian dari simbol dan identitas, di mana mungkin setiap daerah memiliki batik dengan filosofi tersendiri, dan bisa juga batik itu menjelaskan apa sih yang menjadi sejarah dari masyarakat setempat. Selain itu, batik sendiri terkait dengan wawasan kebangsaan sangat sebenarnya sangat dalam artinya, karena bisa menjadi keterikatan emosional di mana eh, kadang kalau kita ke acara-acara adat atau pernikahan seperti contohnya di adat Batak, mereka menggunakan ulos. Ulos sebenarnya bukan bagian dari, bukan seperti batik ya motifnya, tapi as meaning piece of eh, sebagai apa ya, kayak satu bahan gitu, satu satu kain, satu jenis, itu kan sejenis sama kayak batik, tapi memiliki ciri khas tersendiri untuk daerah tersebut yang memiliki keterikatan secara emosional. Selanjutnya, untuk batik sendiri, seperti yang kita ketahui bersama sebagai CPNS, kita udah terjun di kantor setiap hari, setiap minggu kita hari Jumat atau enggak hari Kamis itu pasti menggunakan batik. Penggunaan batik itu tidak terlepas dari rasa cinta tanah air kita, yaitu bahwa kita nih bangsa Indonesia, jadi kita aja punya
dalam seminggu tuh kita pasti ada hari di mana kita harus menggunakan em, kain batik sebagai bentuk daripada kesadaran kebangsaan kita bahwa eh, batik ini adalah warisan budaya yang memperkuat apa yang menjadi rasa kebangsaan kita. Selanjutnya, eh, dari sisi perekonomian, tentu saja batik ini sangat-sangat apa ya, memboost up ya, menambah nilai plus bagi bangsa kita di mata dunia. Karena contohnya seperti kita ketahui bersama, Nelson Mandela. Nelson Mandela itu kemana-mana pasti selalu menggunakan kemeja batik. Jadi orang luar aja mau appreciate apa yang sudah menjadi culture kita, apalagi kita sendiri orang Indonesia yang masih setengah-setengah hati menggunakan batik mungkin. Jadi menurut saya batik itu bukan hanya sekedar kain, tapi kembali lagi ia adalah identitas, representasi dari budaya dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu sendiri. Dengan kita memahami, kita merayakan batik, kita dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan menciptakan rasa persatuan itu sendiri, khususnya di negara kita Indonesia. Menurut saya eh, seperti itu sih sharing yang bisa saya tambahkan mengenai wawasan kebangsaan, khususnya tentang kain batik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Yana untuk sharingnya. Jadi kalau dari tadi disampaikan batik itu bukan cuma sekedar kain, tapi dia itu adalah identitas bangsa Indonesia atau karakteristik bangsa Indonesia. Jadi diharapkan orang-orang luar ketika lihat dengar Indonesia mereka ingat bahwa Indonesia adalah kaya akan batik. Batik itu berasal dari Indonesia. Nah, di ke Farid nih, tadi kan sudah dibahas mengenai batik dan segala macam. Kira-kira kita kan lagi bahas mengenai wawasan kebangsaan sama bela negara. Hubungannya antara batik sama bela negara menurut Farid apa sih? Ya, terima kasih Kak Denny atas kesempatannya. Setiap kali bagi teman-teman ketika mendengar bela negara, pasti yang terlintas di benak teman-teman adalah suatu pembelaan terhadap kedaulatan negara yang dilakukan dengan jalan perang atau militer. Benar nggak? Benar. Nah, Padahal bela negara bukan hanya dapat dilakukan dengan itu, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Eh, dalam konteks batik ini, bela negara, batik memiliki peran penting sebagai sarana mempertahankan identitas dan kedaulatan budaya kita. Dalam menghadapi globalisasi dan pengaruh budaya luar, melestarikan dan mempromosikan batik merupakan suatu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa menjaga batik ini dapat dikaitkan dengan bela negara. Alasan yang pertama yaitu melawan hegemoni budaya asing. Seperti yang kita tahu dalam era globalisasi ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan pengaruh budaya luar yang sangat kuat, baik dari barat maupun dari negara-negara lain. Dengan mempromosikan dan menggunakan batik, kita dapat menjaga agar identitas budaya lokal tidak tergantikan oleh pengaruh luar. Penggunaan batik secara luas di dalam negeri hingga pada acara internasional adalah wujud nyata bagi kita untuk melakukan pelestarian budaya. Kemudian, yang kedua, batik dapat mendorong perekonomian lokal. Batik adalah industri kreatif yang melibatkan banyak pengrajin dan pelaku usaha di daerah-daerah. Dengan mendukung dan membeli produk batik, masyarakat ikut serta dalam memperkuat perekonomian rakyat. Ekonomi yang kuat merupakan salah satu komponen penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di samping itu, batik juga merupakan salah satu komoditas ekspor yang memberikan pemasukan signifikan bagi negara. Kemudian selanjutnya, batik dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bela negara bukan hanya tentang bertempur atau berperang, tetapi juga tentang menanamkan rasa cinta tanah air pada setiap warga negara. Memakai batik dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Dengan mencintai dan melestarikan batik, kita juga menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas nasional. Batik
juga sering digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Seperti yang sering kita lihat dalam berbagai kesempatan, pejabat dan delegasi Indonesia sering menggunakan batik sebagai busana resmi memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Ini merupakan bentuk soft power, di mana kekuatan budaya digunakan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain dan memperkuat Indonesia di kancah internasional. Sekian pemaparan dari saya. Ya, Saya terima kembalikan ke Mas kasih. Denny. Ya, terima kasih Pak Arik untuk penjelasannya. Ternyata batik itu bukan cuma sekedar kain, tapi juga jadi sebagai alat bela negara. Jadi bela negara bukan hanya kita pergi untuk berperang atau berdiplomasi dan sebagainya, tapi menggunakan batik saja itu sebagai salah satu upaya bela negara. Gitu. Jadi teman-teman dari penjelasan tadi yang teman-teman sampaikan, mari kita melestarikan batik ini bukan cuma sekedar jadi sejarah, tapi batik ini bisa digunakan ke depannya, bisa menjadi warisan budaya yang terus-menerus dikembangkan oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Untuk itu, marilah kita berbangga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih khusus sebagai CPNS, kita menggunakan batik itu di kantor, di hari-hari yang sudah ditentukan. Dan kita lestarikan terus batik sebagai bagian dari kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih untuk sharing, untuk waktunya. Ya, dan semoga kita sukses selalu dan sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Jumpa teman. Iya.